Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardeka Pramudia dari kelas E dengan NPM 5019195. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang perencanaan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama itu ada pengertian pendekatan pembelajaran tematik integratif pada kurikulum 2013. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam sebuah tema. Tujuan dari adanya tema ini bukan hanya untuk menguasai konsep-konsep dalam suatu mata pelajaran, akan tetapi juga keterkaitannya dengan konsep dari mata pelajaran lain. Dengan melalui pembelajaran tematik akan tercipta sebuah pembelajaran terpadu yang akan mendorong keterlibatan siswa dalam belajar, membuat siswa aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menciptakan situasi pemecahan masalah sesuai dengan kebutuhan siswa. Dalam belajar secara tematik, siswa akan dapat belajar dan bermain dengan kreativitas yang tinggi. Yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran tematik integratif. Tujuan pembelajaran tematik integratif adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah memusatkan perhatian pada suatu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengkaitkan berbagai mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, lebih bergairah belajar karena mereka dapat berkomunikasi dalam dunia. Yang keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks tema yang jelas. Yang ketujuh, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan secara terpadu dapat dipersiapkan sekaligus dapat diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan bahkan lebih atau pengayaan. Selanjutnya itu karakteristik pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, berpusat pada siswa. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung ini siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret. Ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Seperti siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik integratif. Kelebihannya yaitu yang pertama, siswa mudah memusatkan perhatian pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi nyata untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam satu mata pelajaran sekaligus mempelajari mata pelajaran lain. Yang keempat, siswa bisa merasakan manfaat dan makna belajar karena materi disajikan dalam konteks tema yang jelas. Selanjutnya, guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan dapat dipersiapkan sekaligus. Selanjutnya, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Selanjutnya, kelemahan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, menuntut peran guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan. Selanjutnya, dalam pengembangan kreativitas akademik, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek inteligensi. Yang ketiga, pembelajaran tematik memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Keempat, pembelajaran tematik memerlukan sistem penilaian dan pengukuran yang terpadu. Yang kelima, pembelajaran tematik tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya ada tahap-tahap pembelajaran tematik integratif. Yang pertama, memilih atau menetapkan tema. Yang kedua, melakukan analisis SKL, KI, KD, membuat indikator. Melakukan pemetaan KD, indikator dengan tema. Yang keempat, membuat jaringan kompetensi dasar. Yang kelima, menyusun silabus tematik terpadu. Yang keenam, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP tematik integratif. Yang selanjutnya itu ada penerapan pembelajaran tematik bertemakan IPA. Dalam pembelajaran tematik integratif,
Tema yang dipilih berkenan dengan alam dan kehidupan manusia. Untuk kelas 1, 2, dan 3, keduanya merupakan pemberi makna yang substansial terhadap mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, seni budaya dan prakarya, serta pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di kelas 4, 5, dan 6, nama mata pelajaran IPA dan IPS tercantum dan memiliki kompetensi dasar masing-masing. Untuk proses pembelajaran kompetensi dasar IPA dan IPS, sebagaimana kompetensi dasar mata pelajaran lain, diintegrasikan ke dalam berbagai tema. Oleh karena itu, proses pembelajaran semua kompetensi dasar dari semua mata pelajaran terintegrasi dalam berbagai tema. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi perencanaan pembelajaran tematik integratif. Jika ada salah saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.